Puput. Ya, Pur. Ah, Lagi ngapain, Mbah? ini lagi mengenang masa lalu ketika Omu Aji dibaptis tahun 82. Ceritain sedikit dong, Mbah. Awalnya kita belum memiliki bangunan fisik gereja, tetapi umat sudah hidup menggereja sejak tahun itu, tahun 82. Pada zaman dahulu, beberapa umat Katolik datang ke wilayah Bakauheni. Satu demi satu, keluarga baru hadir dan memberi warna di lingkungan ini. Dengan semangat yang kuat dalam mengembangkan iman, satu demi satu keluarga saling mencari dan berkumpul bersama untuk berdoa. Lambat laun, perkumpulan doa tersebut menjadi satu kesatuan di wilayah Bakauheni. Perjuangan yang selalu diusahakan menampakkan perkembangan yang baik dalam kemajuan umat di Bakauheni. Bermula dari 3 stasi, yaitu Stasi Pasuruan, Stasi Palasjaya, dan Stasi Sumber Agung. Sejak saat itu pula, umat di Bakauheni mendapat pelayanan misa kudus sekali dalam sebulan oleh para pastor dan paroki Sidumulyo. Namun seiring berjalannya waktu, bertambah menjadi 7 stasi, yaitu Stasi Pasuruan, merupakan salah satu stasi yang terbentuk pertama kali pada tahun 1942 sampai 1965. Sudah ada umat Katolik namun tidak pernah memperoleh pelayanan. Romo Franken adalah misionaris pertama yang berkarya di Stasi Pasuruan. Pada tahun 1966 sampai 1967, beliau membeli tanah yang dipergunakan untuk membangun gereja di Sumbersari, yang dapat digunakan oleh umat di Pasuruan untuk memperoleh pelayanan Ekaristi. Stasi Pasuruan menjadi pusat pelayanan, namun hanya sampai dengan tahun 1999, yang kemudian pusat paroki berpindah di Bakauheni. Stasi Palasjaya. Pulau Tengah berada di tengah-tengah sawah yang menjadi tonggak sejarah gereja di Stasi Palasjaya. Bermula pada tahun 1959, seorang petani yang bernama Mangunrejo menjadi orang Katolik yang pertama kali di sana. Sampai dengan tahun 1972, secara perlahan jumlahnya menjadi bertambah menjadi 6 keluarga. Pada saat itu, perayaan Ekaristi diberikan oleh pastor yang berasal dari Tanjung Karang di rumah Mangunrejo. Stasi Sumber Agung berawal di tahun 1977
para transmigran mendatangi wilayah Sumber Agung. Dengan bahasa buka alas, mulailah muncul 9 orang cikal bakal umat di Sumber Agung. Dengan saling bertukar informasi, diketahuilah bahwa mereka memiliki kesamaan yaitu beragama Katolik. Dengan kesepakatan bersama, mereka membentuk doa bersama. Doa ini berlangsung tanpa adanya pastor dan hanya diawali dengan semangat kekatolikan. Stasi Tridharma Yoga. Stasi Tridharma Yoga bermula dari 4 keluarga yang mulai membentuk kelompok doa bersama. Inilah merupakan cikal bakal umat Katolik Stasi Tridharma Yoga. Selanjutnya, kelompok doa kecil ini menemukan komunitas umat Katolik lain dari wilayah Rayon Pasuruan, Paroki Sidomulyo. Sejak saat ini, mulai terbukalah hubungan timbal balik dengan saudara seiman. Pada akhirnya, dengan jumlah 17 keluarga, umat Tridharma Yoga meminta izin kepada Bapak Uskup untuk mendirikan sebuah gereja di desa Tridharma Yoga. Dan sejak tahun 1994, berdirinya gereja tersebut untuk dijadikan tempat ibadah umat Katolik di Tridharma Yoga. Stasi Sukabakti. Stasi Sukabakti dulunya merupakan daerah transmigrasi sosial yang kemudian berubah menjadi proyek Purna Bakti yang dipimpin oleh seorang Letnan Supardi. Pada tahun 1978, jumlah keluarga bertambah dan Romo Franken membeli rumah yang digunakan untuk melakukan kegiatan peribadatan di wilayah itu. Kehidupan umat Katolik yang humanis menjadi magnet tersendiri bagi umat di sekitar gereja. Stasi Sukabakti hidup di tengah-tengah kehidupan yang heterogen dan mampu menciptakan kehidupan toleransi yang damai serta dapat mengambil peran positif dalam perkembangan di tengah-tengah masyarakat. Stasi Kalianda. Pada tahun 1972, perjuangan dari 7 keluarga yang berdomisili di Kalianda berjuang untuk merintis kehidupan menggereja. Dengan perjuangan mereka, seperti berjalan kaki untuk mencari umat yang beragama Katolik di wilayah Kalianda. Dengan berjalannya waktu, datanglah Suster Hati Kudus dan membangun rumah suster di Kalianda. Maka umat berupaya meminta izin untuk membangun gereja. Pada akhirnya, dibangunlah sebuah kapel dekat dengan rumah suster yang sampai saat ini memiliki perkembangan yang baik. Stasi Bakauheni. Pelabuhan penyeberangan Bakauheni pada tanggal 26 Mei 1981 mulai diresmikan. Sejak saat itulah, aktivitas menggereja dari umat Katolik yang berada di Bakauheni mulai menggeliat dengan adanya beberapa pegawai pelabuhan penyeberangan Bakauheni yang beragama Katolik. Inilah cikal bakal umat Katolik di Stasi Bakauheni. Sejak saat itu pula, umat di Bakauheni mendapat pelayanan misa kudus sekali dalam sebulan oleh para pastor dari Paroki Sidomulyo yang bertempat di rumah dinas umat secara bergilir. Pada bulan April 1993, dengan penuh semangat, umat dapat membuat sebuah bangunan kapel di atas tanah seluas 1 hektar. Pemberian Bapak Uskup Tanjung Karang kepada umat Katolik di wilayah Bakauheni dan sekitarnya. Sejak berdirinya kapel tersebut, maka status Bakauheni merupakan salah satu stasi di bawah pelayanan Paroki Keluarga Kudus Sidomulyo. Demikianlah 7 stasi yang menjadi cikal bakal Paroki Bakauheni yang berada di ujung Pulau Sumatera.
Paroki Santo Kristoforus Bakauheni merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera. Nama Santo Kristoforus sendiri menjadi identitas yang sangat relevan. Paroki ini seolah menjadi penjaga gerbang yang menyambut setiap orang dengan semangat pelayanan dan keterbukaan, serta sebagai simbol penyambutan, perutusan, dan persinggahan rohani umat. Pada tanggal 24 Juli 2022, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono telah meresmikan unit pastoral Santo Kristoforus Bakauheni yang berusia 25 tahun menjadi Paroki Santo Kristoforus Bakauheni. Dengan kondisi geografis yang ada di paroki kami ini, menjadikan latar belakang pencaharian yang sangat beragam, seperti petani, pedagang, pegawai negeri sipil, karyawan swasta, dan wira swasta. Dengan mata pencaharian yang beragam, menjadi perjumpaan berbagai latar belakang budaya dan pengalaman hidup. Paroki Santo Kristoforus Bakauheni aktif dalam berbagai bidang pelayanan seperti pelayanan liturgi, pelayanan katekese, meliputi pertemuan bina iman remaja, temu misdinar, pelayanan pembinaan komunitas seperti KKKI, Legio Maria, dan paguyuban pemerhati panggilan. Paroki Santo Kristoforus Bakauheni memiliki aset yang luar biasa, yaitu kebun karet. Memiliki luas 16 hektar yang dikelola oleh umat di Paroki Bakauheni. Tidak hanya itu, paroki kami juga ada rumah tawat di Sunagri yang dikelola oleh Suster Hati Kudus. Selain itu, paroki kami juga memiliki TK Saverius Kalianda. Sebagai gereja di pintu gerbang Sumatera, Paroki Santo Kristoforus Bakauheni terus melangkah dengan semangat pelayanan, keterbukaan, dan kasih. Dalam setiap langkah umat yang datang dan pergi, gereja ini tetap berdiri menjadi tanda kehadiran Tuhan yang menyertai setiap perjalanan. Bapak Ibu, Saudara-saudara kasih, saya Romo Thomas Metanjamlean, pastor paroki yang berkarya di Paroki Santo Kristoforus Bakauheni sejak 26 Februari 2024. Saya ditemani Romo Andreas Basuki sebagai Romo rekan. Paroki Santo Kristoforus Bakauheni pada tanggal 24 Juli nanti genap berusia 4 tahun. Ini sesuai dengan SK Bapak Uskup Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Sebelumnya paroki ini adalah unit pastoral Bakauheni yang ditetapkan oleh Monsinyur Andreas Hendi Susanto pada tahun 1997. Setelah 25 tahun, maka ditetapkan sebagai paroki. Pada tahun 1997, mempersiapkan usia 25 tahun, maka kami sudah menjadi paroki. Bapak Ibu, saudara kasih, saya sangat terkesan dengan paroki ini, karena paroki ini secara geografis
sangat luar biasa strategis. Paroki ini berada di Jalan Trans Sumatera kilometer 4, Gang Gereja, Kampung Jering, Kecamatan Bakauheni. Maka dari ini, paroki ini adalah pintu gerbang masuk penduduk dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera, sebaliknya dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa. Maka itu ini sangat menguntungkan bagi perkembangan umat di paroki Santo Kristoforus Bakauheni. Maka dari itu bicara soal visi dan misi keuskupan paroki kami mengikuti visi dasar Keuskupan Tanjung Karang, yaitu Gereja Katolik Keuskupan Tanjung Karang jadi garam dan terang dunia bersama Kristus, jalan kebenaran dan kehidupan yang adalah sakramen keselamatan bagi semua orang. Maka harapan-harapan dari paroki kami bahwa paroki ini sungguh menjadi paroki yang imannya tumbuh, hidup, berkembang, dan menghasilkan buah berlimpah bagi umat dan juga masyarakat. Maka pesan saya bahwa paroki ini semoga dapat menjadi paroki yang tangguh, berjalan bersama, berdialog, berkomunikasi dengan para gembala yang bertugas dengan umat dan juga dewan paroki. Selamat memasuki ulang tahun paroki Santo Kristoforus yang keempat, dan juga selamat menyongsong Gereja Katolik Keuskupan Tanjung Karang 100 tahun pada tahun 2028. Salve. That you